Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang belajar bahasa Arab Al-Quran tingkat dasar, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim ya. Di mana kemarin atau di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembagian isim. Ya. Ada yang berdasarkan jumlahnya, kemudian ada yang berdasarkan gendernya. Dan kali ini kita akan membahas spesifik tentang isim isyarah. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang isim isyarah dan nanti akan ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Oke, apa itu isim isyarah? Di sini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, isim isyarah itu seperti kata tunjuk ya. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim isyarah. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata tunjuk ini dan itu ya. Kalau ini itu untuk yang dekat, kalau itu untuk yang jarak yang jauh seperti itu. Nanti kita cek ya bahwasanya kalau dalam bahasa Arab juga ada model-model seperti itu. Oke, pertama apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah istilah bahasa Indonesianya, yaitu adalah kata petunjuk ya. Jadi isim isyarah itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah kata petunjuk ya. Seperti apa? Seperti ini, itu dan lain sebagainya. Nah, di sini definisi dari isim isyarah adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjuk benda-benda yang ada di sekitar kita, yang baik itu dekat maupun jauh. Nah, di sini isim isyarah ini juga bisa dapat kita gunakan untuk apa? Untuk lebih memahami ya penggunaan isim mudzakkar yang seperti apa, kemudian isim muannas yang seperti apa, kemudian tentang mufrad, musanna dan jamak seperti apa. Ya, kita bisa menggunakan bantuan isim isyarah untuk memahami tentang beberapa hal yang sudah kita mungkin sudah bahas di video-video sebelumnya ya tentang pembagian isim berdasarkan gender kan ada mudzakkar dan muannas. Terus kemudian pembagian isim berdasarkan jumlahnya ada 3 ya, ada mufrad itu tunggal, musanna itu jumlahnya 2, dan kalau jumlahnya lebih dari 2 itu disebut dengan jamak seperti itu. Nah, di sini ketika kita ingin belajar tentang isim isyarah, ada beberapa hal dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Pertama terkait dengan isim ya, karena kalau isim isyarah berarti nanti akan hubungannya dengan isim yang lainnya ya. Nah, isim itu apa yang harus kita pahami? Ya, isim nanti yang akan kita hubungkan dengan isim isyarah itu apakah termasuk mudzakkar atau muannas. Ya, kenapa? Karena ini ada beberapa hal yang berbeda ya. Kalau untuk mudzakkar menggunakan isim isyarah yang ini, kemudian untuk muannas menggunakan isim isyarah yang ini, sama seperti itu. Jadi kita harus paham ya mana yang termasuk mudzakkar dan mana yang termasuk muannas. Karena nanti penggunaan isimnya, isim isyarahnya akan berbeda. Kemudian selain itu ya kita juga harus tahu ya, harus paham tentang isim itu apakah termasuk mufrad atau tunggal, atau termasuk musanna, atau jenisnya ada jumlahnya 2, atau mungkin termasuk jamak yang jumlahnya lebih dari 2. Ini kita juga harus paham ya, paham seperti itu. Terus kemudian apakah benda yang ditunjuk nanti itu apakah jauh atau dekat, itu juga kita harus pahami. Dan juga apakah benda itu, isim itu berakal, ya misalkan untuk manusia, ya atau tidak berakal untuk benda-benda pada umumnya, seperti itu. Kan nanti dengan kita memahami ini, maka kita akan mudah menentukan isim isyarah mana yang akan kita pakai. Ya. Jadi kita harus tahu ya, apakah termasuk isim yang akan kita eh, gabung dengan isim isyarah itu apakah termasuk mudzakkar atau muannas, kemudian apakah termasuk mufrad, musanna atau jamak, kemudian jauh atau dekat, atau berakal ya untuk manusia atau tidak berakal ya untuk apa? Untuk benda-benda pada umumnya. Jadi kita harus paham ini ya. Ini materinya ini ya, materinya akan sudah berhubungan dengan video yang sudah saya unggah sebelumnya. Nanti silahkan dicek di video saya. Oke, pertama kita cek yang pertama adalah isim isyarah untuk yang menunjuk ke dekat ya. Lil qarib untuk apa? Untuk menunjuk sesuatu yang dekat ya. Kalau dalam bahasanya kalau kita menggunakan untuk menunjuk ke sesuatu yang dekat ya kita menggunakan ini ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan apa? Kita cek di sini ya. Untuk menunjuk dekat dalam bahasa Indonesia itu diartikan ini ya. Kita menggunakan kata ini untuk menunjuk ke sesuatu yang dekat dengan kita.
Nah, tapi untuk yang di dalam bahasa Arab ini ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Pertama, kita lihat dari sisi jumlahnya untuk mufrad ya. Mufrad artinya untuk yang tunggal. Jadi bendanya itu tunggal ya. Dekat tapi bendanya ini tunggal. Untuk mudzakkar itu menggunakan hadza ya. Untuk tunggal atau mufrad yang dekat dan itu termasuk mudzakkar itu menggunakan hadza. Sedangkan untuk muannas itu menggunakan hadhihi. Hadhihi. Jadi ini kan beda ya kalau mufrad, terus kalau mudzakkar bagaimana dan muannas bagaimana itu berbeda ya. Kalau mufrad mudzakkar ya tunggal tapi dia termasuk yang gender maskulin, maka kita menggunakan hadza. Kalau untuk muannas atau feminin kita menggunakan hadhihi. Itu mufrad. Kalau untuk musanna, ya musanna berarti jumlahnya dua ya. Untuk mudzakkar kita menggunakan hadzani, sedangkan yang untuk muannas, ya untuk isim-isim muannas yang musanna itu kita menggunakan hatani. Di sini. Jadi sekali lagi ya untuk yang musanna, kalau untuk yang mudzakkar itu menggunakan hadzani, sedangkan untuk muannas itu menggunakan hatani. Nah, untuk jamak, kalau untuk jamak sendiri itu tidak tidak ada pembagian antara mudzakkar atau muannas. Tapi kalau jamak itu ada pembagian di apakah itu berakal atau tidak berakal, ya. Kalau berakal itu biasanya ke manusia, lebih ke manusia. Selain itu, maka termasuk jamak yang tidak berakal. Kalau untuk yang berakal, ya untuk mudzakkar dan muannas sama ya, menggunakan kata haulai, kata tunjuknya, ya. Pakai haulai. Tapi kalau untuk jamak yang tidak berakal, ya, yang bukan manusia, ya maka itu menggunakan kata atau isim isyarah adalah hadihi, ya. Dan habis ini kita akan cek penggunaannya bagaimana ya. Oke, misalkan untuk yang mudzakkar ya, kita isim isyarah yang menunjuk ke dekat, ya. Tapi untuk yang mudzakkar tadi kan ada dua. Kalau untuk mufrad itu menggunakan hadza, kalau untuk yang musanna menggunakan hadzani. Ya. Misalkan kita menggunakan hadza ya untuk yang mufrad satu orang ya, maka di sini ada kata muslimun. Yang muslimun itu kalau kita cek adalah mudzakkar. Mudzakkar yang jumlahnya adalah satu, berarti dia mufrad, jadi mufrad mudzakkar. Maka isim isyarah yang digunakan yang pas adalah menggunakan hadza. Sehingga menjadi hadza muslimun. Ini seorang muslim laki-laki. Muslimun itu mudzakkar dan dia termasuk mufrad, maka isim isyarah yang digunakan adalah yang hadza. Sehingga menjadi hadza muslimun. Ini seorang muslim laki-laki. Sedangkan untuk yang musanna yang jumlahnya dua, maka di sini kita menggunakan hadzani. Ya. Kita cek di sini ada kata muslimani ya. Muslimun itu mufrad, musannanya adalah muslimani. Karena ini termasuk musanna, maka isim isyarahnya ya, isim musanna tapi yang termasuk mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan adalah hadzani. Sehingga kalimatnya menjadi hadzani muslimani. Ya. Hadzani muslimani. Ini dua orang muslim laki-laki. Ya. Ini adalah isim isyarah yang menunjuk ke dekat untuk yang mudzakkar ya. Kalau yang mufrad, yang tunggal, mudzakkar tapi mufrad itu kita gunakan hadza. Kemudian yang mudzakkar tapi musanna kita gunakan hadzani. Yang berikutnya untuk yang muannas ya, kita cek muannas ya untuk yang dekat. Di sini untuk yang satu, yang tunggal, yang mufrad, itu kita menggunakan apa? Menggunakan isim isyarah hadhihi. Ya. Hadhihi. Contohnya di sini ada hadhihi muslimatun, ya. Muslimatun ini termasuk isim muannas karena dia berakhiran tak marbutah. Terus muslimatun termasuk isim yang mufrad, ya, yang tunggal. Sehingga ketika ada isim yang mufrad ya, tunggal dan dia termasuk muannas, maka isim isyarah atau kata tunjuknya kita gunakan kata hadhihi sehingga menjadi hadhihi muslimatun. Ini seorang muslim perempuan. Sedangkan untuk musannanya ya. Jadi di sini
isim mu'annas tapi yang musanna, contohnya adalah muslimatani, maka untuk isim isyarahnya kita gunakan yang hatani, ya. Hatani muslimatani. Ini dua orang muslim perempuan. Jadi ini untuk yang untuk yang mudzakkar muannas itu pembagiannya itu perbedaannya ada di jumlahnya ya. Kalau yang mufrad seperti apa, yang musanna seperti apa. Nah, sedangkan untuk jamak ya, untuk bentuk jamaknya itu tidak dibedakan berdasarkan mudzakkar dan muannas, tapi dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan apakah itu berakal atau yang berhubungan dengan manusia atau tidak berakal. Kenapa? Karena kalau yang berakal itu kata tunjuknya adalah haulai. Ya. Untuk jamak yang berakal itu kata tunjuknya kita menggunakan haulai. Ya, meskipun jamaknya itu termasuk jamak mudzakkar salim, ya, atau jamak muannas salim di sini. Ya, sama-sama jamaknya tapi karena dia muslimunah itu adalah untuk manusia dan muslimatun itu untuk manusia, maka di sini kita isim isyarahnya kita gunakan apa? Kita gunakan kata haulai. Nah, sedangkan yang tidak berakal, ya, tidak berakal, yang jamak, maka kita menggunakan apa? Kita menggunakan hadihi. Ya, kita menggunakan isim isyarah yang hadihi. Misalkan di sini ada hadihi kutubun. Ini adalah buku-buku, ya. Kutubun ini jamak, ya, jamak taksir. Terus kemudian di bawahnya adalah hadihi anharun. Ya, ini adalah sungai-sungai. Ya, ini jamak, ini juga jamak. Tapi kayak kitab ya, buku dan sungai kan tidak berakal. Maka untuk isim isyarahnya kita gunakan hadihi seperti itu. Jadi itu ya, itu tentang isim isyarah untuk yang menunjuk ke dekat ya, ada hadza untuk yang mufrad tunggal tapi mudzakkar. Hadzani itu untuk musanna mudzakkar ya. Hadihi mufrad yang muannas, hatani musanna yang muannas. Sedangkan untuk jamak ya, untuk jamak itu dibedakan berdasarkan apakah itu berakal atau tidak berakal ya. Kalau yang berakal jamak apapun itu menggunakan haulai. Sedangkan yang tidak berakal untuk jamak apapun itu menggunakan yang hadihi seperti itu. Kemudian isim isyarah berikutnya setelah yang menunjuk ke dekat berarti yang menunjuk ke jauh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan kata itu ya. Berarti untuk menunjuk sesuatu yang jauh ya. Ini sama ya, sama dengan yang dekat tadi ada pembagian berdasarkan ini ya berdasarkan jumlahnya, mufrad bagaimana, musanna bagaimana, jamak bagaimana. Terus untuk yang mufrad musanna itu ada perbedaan antara muannas dan mudzakkar. Sedangkan yang untuk jamak itu tidak ada ya. Tidak ada perbedaan antara muannas mudzakkar tapi bedanya hanya apakah itu berakal atau tidak berakal. Oke, pertama dari mufrad yang tunggal ya. Mufrad tunggal dan dia itu termasuk cowok atau mudzakkar, maka isim isyarah yang menunjuk ke jauhnya kita gunakan yang dzalika. Dzalika ya. Kalau yang untuk yang mufrad muannas kita menggunakan yang tilka seperti itu. Terus untuk yang musanna yang mudzakkar itu menggunakan dzanika, sedangkan yang musanna yang muannas kita gunakan yang tanika. Dan untuk jamak itu kalau yang berakal itu menggunakan ulaika ya. Jamak yang berakal berarti berhubungan dengan manusia ya, itu kita gunakan ulaika ya. Entah itu mudzakkar atau muannas kita gunakan ulaika. Dan kemudian untuk jamak yang tidak berakal, yang jamak untuk selain manusia, kita gunakan isim isyarah yang tilka ya. Tilka untuk menunjuk ke yang jauh seperti itu. Contohnya di sini yang mudzakkar ya. Misalkan di sini contohnya untuk mudzakkar yang mufrad kita gunakan yang dzalika. Contohnya di sini dzalika muslimun. Ya, ingat yang muslimun ini mufrad dan termasuk yang mudzakkar. Karena mufrad tunggal dan mudzakkar maka isim isyarahnya kita gunakan yang dzalika. Sehingga menjadi dzalika muslimun, itu seorang muslim laki-laki.
Terus bagian untuk yang musanna yang mudzakkar kita gunakan dzanika. Ya, dzanika muslimatani. Itu yang jauh ya, itu dua orang muslim laki-laki. Sedangkan untuk mu'anas, ya, mu'anas kita menggunakan tilka, ya. Tilka muslimatun, ya. Kenapa pakai tilka? Karena di sini kita lihat ya, di sini ada kata muslimatun dan muslimatun ini dia termasuk mu'anas dan juga termasuk yang mufrad ya. Karena dia berakhir tak marbutoh. Sehingga isim asyarah yang untuk menunjukkan jauh ya, kita gunakan tilka. Kalau mu'anats yang ini, yang apa? Yang musanna, maka yang kita gunakan adalah tanika, ya. Tanika muslimatani. Ya. Jadi ini pengaruh ya, apa isim setelah isim isyarah itu pengaruh. Kalau dia termasuk mu'anats dan yang ini ya, yang termasuk musanna, maka di sini kita gunakan tanika, ya. Tapi kalau musannanya mudzakkar, kita gunakan yang danika. Dan untuk jamaknya sama ya dengan yang tadi. Kalau jamaknya itu tidak dibedakan antara mudzakkar dan muannas, tapi dibedakan berdasarkan berakal untuk manusia atau tidak berakal. Contohnya yang berakal, misalnya muslimuna, orang-orang muslim, muslimatun, orang-orang muslim perempuan. Nah, karena ini berakal, maka kita gunakan isim isyarahnya adalah ulaika. Sedangkan untuk yang tidak berakal, maka kita gunakan apa? Kita gunakan tilka. Ya. Tilka kutubun. Itu adalah buku-buku, ya. Tilka anharun. Itu adalah sungai-sungai seperti itu. Jadi itu tentang isim isyarah yang menunjuk ke jauh, ya. Ada zalika untuk ini ya, untuk mufrad mudzakkar, zanika untuk musanna mudzakkar, tilka untuk mufrad muannas, tanika untuk musanna muannas. Dan untuk berakal, untuk jamaknya kita gunakan ulaika, dan jamak yang tidak berakal kita gunakan tilkah seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat contoh di dalam Al-Qur'an yang menggunakan isim isyarah ya. Kita cek di sini. Yang pertama ada di surat Ali Imran ayat 51 ya. Ini panggilan ayatnya adalah innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Di sini kita menggunakan hada. Hada tadi itu untuk apa? Hada itu untuk isim mufrad mudzakkar ya. Kita gunakan hada ya. Contohnya apa? Di sini siratun. Siratun ini artinya jembatan ya. Siratun itu termasuk isim mudzakkar. Ya, kenapa? Kalau kita cek di sini karena dia tidak mempunyai ciri-ciri isim muannas. Dan siratun ini termasuk yang tunggal, ya, mufrad. Berarti dia termasuk mufrad mudzakkar. Ya, tunggal dan termasuk yang mudzakkar sehingga isim isyarah yang digunakan adalah hada. Sehingga menjadi hada siratun. Contoh berikutnya di surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kita cek di sini ada kata hadihi. Kalau kata hadihi, maka kalau kita cek di sini al hayatu itu termasuk apa? Termasuk isim muannas. Karena dia berakhir apa? Berakhir tak marbutoh. Dan di sini kalau kita cek ya al hayatu ini termasuk yang mufrad ya. Berarti dia al hayatu mufrad muannas. Sehingga isim isyarahnya yang digunakan adalah hadihi. Berikutnya lagi di surat Al-Hijr ayat 71 ya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Di sini ada kata haula'i, berarti untuk apa? Untuk jamak ya. Untuk jamak, tapi jamak yang berakal ya. Yang haula'i itu isim isyarah dekat untuk jamak yang berakal. Kita cek setelahnya. Oh, setelahnya ada kata-kata banati. Banati itu dari kata bintun ya. Bintun itu anak perempuan, kalau banatun itu anak-anak perempuan. Seperti itu. Sehingga banati ini termasuk jamak. Jamaknya jamak muannas ya. Karena dia jamak muannas dan artinya adalah yang berhubungan dengan manusia. Ini kan artinya kan anak-anakku atau putri-putriku.
maka dia termasuk yang berakal. Maka sehingga isim isyarah yang digunakan adalah yang haulai. Kemudian contoh yang berikutnya itu di surat Az-Zukhruf ayat 51 ya. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Kita lihat di sini ada kata hadihi ya. Hadihi, tapi setelah hadihi kita cek, oh setelah hadihi ada kata-kata al-anharu. Masih ingat kan al-anharu ini termasuk jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Kalau kita cek artinya al-anharu adalah sungai-sungai. Dan sungai-sungai ini itu termasuk jamak tapi yang tidak berakal. Ya. Karena tidak berakal maka kita gunakan isim isyarah yang hadihi seperti itu. Jadi ketika yang jamak ini ada bedanya ya antara yang berakal atau tidak. Tapi kalau untuk yang mufrad dan musanna kita cek apakah untuk mudzakkar atau muannas ya. Ini contoh di dalam contoh penggalan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan isim isyarah yang dekat ya. Ada hadihi, ada hadza, ada hadihi, ada haulai, dan ada hadihi. Kemudian contoh berikutnya ya. Di sini di surat An-Naba ayat 39 ya. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Di sini ada kata dzalika berarti untuk menunjuk yang jauh ya. Jauh, dzalika itu jauh kemudian diikuti dengan isim yang mudzakkar ya. Mudzakkar tapi yang mufrad. Contohnya apa ya? Kalau kita cek di sini ada kata al-yaum ya hari. Ya, al-yaum hari ya. Pada hari itu ya. Hari itu adalah hari yang benar ya. Maka di sini hari itu termasuk apa? Termasuk isim mudzakkar. Ya, mudzakkar dan mufrad ya. Maka di sini isim isyarah yang digunakan adalah dzalika. Berikutnya lagi di surat Az-Zukhruf ayat 72 ya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun ya. Di sini kita lihat di sini ada isim isyarah tilka. Kalau tadi tilka itu berarti untuk apa? Untuk mufrad kemudian untuk muannas ya, mufrad muannas. Ya, setelah kita cek setelah tilka itu ada kata-kata al-jannatu. Al-jannatu itu termasuk muannas ya karena dia berakhir tak marbutah. Dan kalau kita cek jumlahnya dia termasuk yang mufrad. Maka di sini untuk isim isyarahnya kita gunakan di sini digunakan adalah yang tilka. Berikutnya lagi ya di surat Al-Mujadilah ayat 17 di sini ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Di sini ada isim isyarah ulaika. Tadi kan ulaika untuk apa? Untuk jamak. Jamak tapi yang berakal ya ulaika. Itu untuk jamak tapi jamak yang berakal. Ya, kita cek di sini setelah ulaika ada kata ashabun. Ashabun ini termasuk jamak ya. Jamaknya jamak apa? Jamak taksir ya. Jadi kata apa? Sahibun ya. Sahibun itu sahabat. Maka ini ashabun bisa diartikan adalah para sahabat atau sahabat-sahabat. Karena dia jamak dan jamaknya ini berakal untuk sahabat kan untuk orang ya. Berarti dia berakal. Maka untuk isim isyarahnya di sini digunakan yang ulaika. Yang berikutnya contohnya adalah tilka di surat Al-Baqarah ayat 252 ya. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Di sini ada kata-kata tilka ya, ada isim isyarah tilka. Dan setelah tilka kita cek di sini ada kata ayatu. Ayatu ini termasuk jamak ya. Tapi jamaknya ada jamak yang tidak berakal ya. Karena dia tidak berhubungan dengan manusia ya. Ayatun itu adalah tanda-tanda. Sehingga karena dia termasuk tidak jamak yang tidak berakal, maka untuk isim isyarahnya digunakan yang tilka seperti itu. Itu contoh dalam Al-Qur'an ya. Dan selain ini ya, dan selain dari apa? Dari contoh-contoh ini ada isim isyarah yang lainnya ya. Yaitu adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat ya. Contohnya mana huna. Huna itu artinya di sini ya.
Dan hunaka itu artinya di sana. Ya, kalau di sini berarti ya di sini dekat, hunaka itu di sana yang jauh. Dan ada juga hunalika. Hunalika itu jauh yang di sana ya, jauh banget ya. Seperti itu. Di sini dalam Al-Qur'an yang ada contoh-contohnya ada contohnya adalah yang hunalika ya. Di sini misalkan di surat Ali Imran ayat 38 yang hunalika da'a Zakaria rabbah. Terus di surat Al-Furqan ayat 13 ya, idza ulqu minha makanan tayyiqan muqarrarina da'au hunalika thubura. Ya, ini isi masyarah yang lainnya yang menunjukkan tempat. Itu tentang isim isyarah ya. Jadi ada isim isyarah yang menunjukkan ke tempat yang dekat ya tadi pakai hada, hadihi dan seterusnya. Untuk yang jauh menggunakan dzalika, tilka dan seterusnya. Kalau untuk isim isyarah yang menunjukkan tempat ini ada kata huna, hunaka dan hunalika seperti itu. Oke, kita coba cek satu persatu di sini contohnya ya. Contoh kita kira-kira isim isyarah apa yang cocok untuk kata-kata berikut ini ya. Misalkan di sini untuk yang dekat ya, untuk yang dekat terlebih dahulu ya. Kalau dekat berarti tadi yang hada, hadihi dan seterusnya ya. Oke, kita cek di sini pertama ada isim kafirun ya. Kafirun ini termasuk yang mudzakkar. Mudzakarnya apa? Mudzakkar yang mufrad ya, karena cuma satu saja ya. Sehingga isim isyarah yang cocok adalah yang hadza kafirun. Ya. Hadza kafirun. Berikutnya ada kata kitabani. Ya. Kitabani itu berarti musanna, ya. Musanna dari kitabun, ya. Nah, kitabun ini kan termasuk apa? Termasuk mudzakkar. Ya, kalau kitabani berarti musannanya itu berasal dari yang mudzakkar sehingga isim isyarah yang cocok apa? Yang hadzani kitabani ya. Karena dia termasuk isim mudzakkar yang musanna. Oke, berikutnya yang thayyibatun. Ya, thayyibatun ini kita cek isimnya termasuk isim apa? Apakah mudzakkar atau muannas? Oh, thayyibatun termasuk yang mudzakkar muannas ya, karena dia berakhiran tak marbutah. Sehingga isim isyarah yang cocok adalah yang hadihi. Yang tepat adalah hadihi. Terus berikutnya ada kata mim sahatani ya. Mim sahatani kalau kita cek ini termasuk isim muannas tapi yang musanna karena berakhiran alif dan nun kasrah. Sehingga isim isyarah yang tepat adalah yang hatani mim sahatani. Terus yang berikutnya ada kata jibalun ya. Jibalun ini apa? Jibalun adalah jamak ya. Jamak yang artinya adalah gunung-gunung. Kalau jamak ya kita ngecek apakah itu termasuk yang berakal atau tidak. Kalau gunung-gunung berakal atau tidak? Tidak berakal ya. Jamak yang tidak berakal jibalun itu adalah jamak yang tidak berakal. Sehingga isim isyarah yang tepat adalah hadihi ya. Hadihi jibalun. Kemudian berikutnya yang talibatun. Talibatun ini termasuk jamak. Jamaknya apa? Jamak yang berakal. Kenapa? Karena artinya talibatun ini adalah siswi-siswi ya. Atau siswa perempuan, tapi yang banyak. Karena dia berakal, maka isim isyarah yang tepat adalah haula'i ya. Haula'i talibatun. Ya sama hanya dengan yang paling bawah ya. Yang paling bawah adalah mu'minuna. Mu'minuna itu termasuk jamak, tapi jamak yang berakal. Kenapa? Karena mu'minuna adalah orang-orang mukmin ya, sehingga untuk isim isyarah yang tepat adalah haula'i. Itu contohnya yang kalau kita ingin mendeskripsikan ini atau kita mengecek satu persatu ya. Ini untuk yang dekat ya. Terus kalau untuk yang jauh, ya kita cek sama, ngeceknya sama. Ya untuk yang jauh, ini faizuna. Faizunnya itu adalah jamak ya. Faizuna orang-orang yang berhasil ya, yang menang. Berarti faizuna itu termasuk jamak yang berakal ya. Karena berakal maka isim isyarah yang digunakan adalah ulaika faizun. Ini untuk yang jauh ya. Terus sa'atun itu adalah
muannas ya, muannas tapi yang mufrad ya. Maka isim isyarahnya adalah tilka. Tilka sa'atun, itu adalah jam. So, di sini ada kata rajulani. Rajulani itu termasuk musanna tapi yang mudzakkar. Ya, rajulani musanna yang mudzakkar. Maka isim isyarahnya adalah dzanika. Dzanika rajulani. Itu adalah dua orang laki-laki. Terus kemudian berikutnya adalah baitun. Ya, baitun ini termasuk isim. Isim nama isim mudzakkar. Mudzakkar tapi yang mufrad ya, yang tunggal. Maka isim isyarahnya adalah zalika. Ya. Zalika baitun, itu adalah rumah. Terus berikutnya adalah as-salihatu. Ya, as-salihatu ini jamak ya. Jamaknya jamak yang berakal atau tidak? Yang berakal. Karena as-salihatu itu adalah artinya adalah orang-orang soleh, orang-orang solehah ya. Karena dia termasuk jamak yang berakal, maka isim isyarahnya yang digunakan adalah ulaika as-solihat. Yang berikutnya wardatani. Wardatani ini adalah isim musanna. Ya, isim musanna tapi yang muannas ya, dari kata wardatun. Terus musannanya adalah wardatani. Maka karena dia termasuk isim muannas yang musanna, isim isyarah yang tepat adalah yang tanika wardatani. Kemudian yang terakhir adalah yang abwabun. Ya, abwabun itu adalah jamak ya. Jamak tapi yang tidak berakal. Kenapa? Karena abwabun ini artinya pintu ya. Kalau pintu ya berarti otomatis tidak berakal. Sehingga ketika ada isim yang termasuk jamak yang tidak berakal, maka isim isyarah yang tepat yang digunakan adalah yang tilka ya. Tilka abwabun. Jadi di sini ketika kita ingin menggunakan isim isyarah ya kita seperti tadi saya bilang ya harus dicek dulu apakah isimnya termasuk mudzakkar atau muannas yang pertama ya. Kemudian apakah termasuk yang hitungannya adalah mufrad tunggal atau musanna dua atau yang lebih dari dua atau disebut dengan jamak ya. Setelah itu kita cek apakah jauh atau dekat. Kemudian kalau jamak kita cek apakah yang berakal atau tidak berakal. Sehingga dengan kita sudah bisa memiliki informasi-informasi itu, kita bisa menentukan isim isyarah mana yang akan digunakan seperti itu. Oke, jadi gitu materi kita hari ini. Kurang lebihnya sama maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.